إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, kemudahan untuk datang di tempat ini dalam keadaan beriman di atas Islam, kemudian kita datang untuk menuntut ilmu, maka tentunya ini merupakan keutamaan, merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dikarenakan menuntut ilmu syar'i itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab ketenangan jiwa, sebab kebaikan. Oleh karena itu Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minas sururi wa na'im la jaladuna alaihi bi asyafihim." Seandainya lau alimal muluk, seandainya para raja, wa abna'ul muluk, dan anak-anak mereka mengetahui apa yang ada pada kami, apa yang kami rasakan dari kebahagiaan, kenikmatan, ya, walaupun secara lahiriah dari segi harta tidak ada, tapi kenikmatan batin yang dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu itu sangat besar, ya. La jaladuna alaihi bi asyafihim, maka sungguh mereka ini para raja akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka agar supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang kami rasakan. Maka ini ya merupakan pemahaman salaf. Mereka memahami betul akan manfaat, akan kebaikan dari menuntut ilmu dan bersabar di atasnya. Dan tentunya seorang muslim, seorang penuntut ilmu itu hendaknya senantiasa untuk mengambil manfaat, untuk terus-menerus menuntut ilmu. Hendaknya dalam setiap waktunya dia gunakan untuk kebaikan. Dia gunakan
untuk kebaikan. Jangan misalnya di saat seseorang libur atau semacamnya, maka menjadi malas dalam mengambil kebaikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah terus menerus engkau beribadah, menyembah Rabbmu, menyembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Yang dimaksud di sini adalah kematian, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama, disebutnya oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan selain dari mereka. Bahwa yang dimaksud di sini al-yaqin adalah kematian. Jadi kita itu mengambil manfaat, mempelajari ilmu, belajar, membaca, berzikir, membaca Al-Quran terus menerus. Jangan kita berhenti. Ya, kita berhenti kalau sudah datang kematian. Ya, kalau sudah datang kematian, maka kita berhenti dari amalan tersebut. Adapun kalau nafas kita masih ada, hidup kita masih hidup, maka senantiasa kita gunakan waktu kita supaya amalan kita itu terus menerus bertambah, terus menerus, sehingga dengan amalan tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan meninggikan derajat kita, kedudukan kita, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Ya. Jadi senantiasa jangan ada kata futur. Ya. Jangan kita bermalas-malasan. Tapi kalau misalnya ada di sana ya rasa futur, ya, tentunya ini mesti ada, tapi hendaknya bagi kita untuk terus menerus beramal walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Jangan kita tinggalkan sama sekali. Ya. Kita berusaha berdoa untuk dimudahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita singkat. Ya, hendaknya kita selalu mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana wa qalilun man yajuzu dzalik. Bahwa umurnya umatku ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, dan sangat sedikit yang bisa melewati batasan tersebut. Bahkan ya, sebagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia ya sebelum waktu itu. Dikarenakan jika ajal seseorang telah datang, maka tidak mengenal umur, ya, tidak meminta izin. Ya, kamu umurnya masih 15, masih 20, masih 25, tidak ada. Kalau sudah datang ajal, sudah. Ya, maka ya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita. Idza jaa ajaluhum, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka sungguh mereka tidak dapat mengundurkan, ya, mengakhirkan, ya, ajal mereka walaupun sesaat saja, ya.
dan tidak bisa pula memajukan waktu tersebut. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu kita. Jangan kita biarkan waktu itu berjalan tanpa ada manfaat. Ya, dengan senda gurau yang tidak bermanfaat. Ya, tapi lakukanlah amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat, baik itu untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membaca kitab Hilyatu Talib Ilm. Hilyah Talib Ilm. Kita sudah memasuki bab atau adab yang ke-12. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-i'radu anil haisyad. Al-i'radu anil haisyad. Ya, hendaknya kita itu berpaling menjauhi ya haisyad. Haisyad itu keributan, perdebatan, kekacauan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sebagai muslim, sebagai penuntut ilmu, ya, jangan kita ya masuk dalam perkara-perkara ini, ya, ikut serta dalam ya melakukan kacauan atau ikut-ikutan walaupun tidak ya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, ya, atau banyak berdebat, ya, senang dengan keributan, ya, ingin mengetahui, ingin masuk dalam perkara tersebut, maka ini tentunya tidak diinginkan. Dikarenakan nanti beliau akan sebutkan bahwa perkara-perkara seperti ini, keributan, perdebatan dan lain sebagainya, itu akan mengantarkan ya pada perkara yang tidak diinginkan, yang menjadikan seseorang melakukan kesalahan. Begitu pula hal ini tentunya bertentangan dengan adab seorang penuntut ilmu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala atasawwunu minal lagati wal haisyad. Atasawwun, menjaga diri, atasawwun, ya, menjaga diri, menjauhkan diri minal lagat. Lagat, ya, ucapan-ucapan yang sia-sia, ya, yang menyebabkan keributan, ya, kekacauan dan lain sebagainya. Itu hendaknya kita jauhkan, dikarenakan setiap dari perkataan kita, setiap dari perbuatan kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertanggung jawab atas perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Maka hendaknya kita menjauhi akan hal tersebut. Ya, atasawwunu minal lagati wal haisyad. Ya, lagat hampir sama maknanya dengan al haisyad, yaitu ya keributan, ya, ucapan-ucapan yang menyebabkan kekacauan, keributan, perdebatan dan lain sebagainya. Dan ini tentunya merupakan sifat-sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berteriak, mengangkat suara, ya, baik itu di pasar, apalagi tentunya misalnya di masjid, di rumah, yang bisa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa beliau radhiyallahu anhu menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil, ya, dalam kitab Injil, dalam kitab At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, atau sifat tersebut adalah ya wala sakhabin fil asbaq, bahwa Nabi itu
Nabi yang akan diutus itu, yang akan diutus di akhir zaman menjadi penutup para nabi itu wala sakhab, tidak senang berteriak, ya, mengucapkan sesuatu yang menjadikan, ya, keributan, kekacauan, ya, di pasar-pasar. Wala sakhab fil aswaq. Ya, ini merupakan, ya, sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala sakhab fil aswaq. Ya, tidak sedang berteriak di pasar-pasar. Ya, apalagi tentunya di rumah atau di masjid, tentunya itu lebih, ya, tidak mungkin lagi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita, ya, untuk beradab dengan adab ini, jangan kita senang, ya, ikut serta dalam keributan, perdebatan, kekacauan dan lain sebagainya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa inal ghalata tahta al-laghat. Ya. Fa inal ghalat, al-ghalat yakni kesalahan. Ya, dikarenakan terjadinya kesalahan-kesalahan, ya, itu biasanya disebabkan al-laghat. Ya, ada keributan, kegaduhan, ya. Di saat seseorang misalnya berdebat, ya, atau bercerita dengan teman-temannya, ya, apalagi kalau misalnya sudah berjam-jam, nah, di situ, ya, syaitan ikut serta mempengaruhi atau merusak hati orang-orang yang duduk di tempat tersebut. Ya, maka di situ akan terjadi kesalahan. Ya, akan terjadi kesalahan. Bainal ghalata tahta al-laghat. Dikarenakan kesalahan-kesalahan itu terjadi di saat, ya, di saat terjadi keributan, kegaduhan dan lain sebagainya. Dikarenakan seseorang itu di saat berdebat, ya, di saat emosi, ya, itu biasanya tidak bisa memikirkan perkara yang dia lakukan, dia ucapkan dengan baik. Maka di situ dia akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Dan ini kita rasakan, ya, kita rasakan di saat kita berbicara dengan orang lain, ya, apalagi emosi, ya, terkadang kita tidak sadar kita telah mengucapkan perkataan-perkataan yang melanggar syariat, perkataan-perkataan, ya, yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam, ya, perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa hadha yunafi adaba at-talab. Dan ini tentunya menafikan, bertentangan dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim, oleh seorang penuntut ilmu. Dikarenakan, ya, ilmu itu mulia. Ya, tidak ada kemuliaan yang lebih utama dari ilmu. Ya, maka di saat seseorang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan adab, maka ini tentunya akan, ya, menafikan, meniadakan kemuliaan tersebut pada diri seorang penuntut ilmu. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa min latifi ma yustahdaru hunaka, ya, dan di antara, ya, perkara yang indah, latif, perkara yang indah, ya, yang disebutkan di sana, yang disebutkan dalam perkara ini, menjauhi keributan, menjauhi kekacauan, menjauhi perdebatan dan lain sebagainya. Apa ma dzakarahu, di situ di kitab kita yang ada di ini itu sihab, itu salah tulis yang benar sahib. Jadi alifnya itu setelah sad. Ya, ma dzakarahu sahibu al-wasiti fi udabai Singkit.
kisah yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Wasit fi Udabai Singkit. Wa anhu, ya, dan darinya atau dikutip darinya, disebutkan darinya dari kitab tersebut fi Mu'jami Al-Ma'ajim, di kitab Mu'jam Al-Ma'ajim, annahu waqa'a niza'un baina qabilatain, bahwa terjadi perselisihan, ya, peperangan, perkelahian antara dua kabilah, Fasa'at bainahuma qabilatun ukhra fi sulh, maka pihak yang ketiga dari kabilah yang lain, ya, itu berusaha untuk mengadakan perdamaian antara dua kabilah yang berselisih, ya, yang berperang, ya, ingin mengadakan perdamaian di antara kedua kabilah tersebut. Fataradau bihukmi asar', maka mereka ini, dua kabilah ini sepakat, rela untuk berhukum dengan hukum secara syariat Islam. Tentunya ini merupakan perkara yang, ya, yang penting, perkara yang paling baik di saat seseorang itu ingin berhukum dengan hukum syariat. Dikarenakan segala kebaikan, segala kemaslahatan itu dengan menjalankan syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi mereka ini rela, sepakat, ya, semuanya, ya, ingin berhukum dengan hukum syariat, ya. Fahakkamu aliman, maka mereka mengangkat seorang alim, seorang berilmu, mempunyai ilmu syariat, ya, untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua kabilah tersebut, kedua pihak tersebut, ya. Mereka mengangkat seorang alim. Nah, ini tentunya juga merupakan, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang itu, ya, mengambil hukum berdasarkan penjelasan para ulama, ya. Jangan kita sendiri yang menghukumi sesuatu, ya, tapi kembalikan kepada orang yang berilmu. Kita tanyakan apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan kebaikan pada dua kabilah tersebut. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala fastazhara qatla arba'atin min qabilatin bi arba'atin qutilu fil min al-qabilatil ukhra. Maka, ya, alim tadi, ya, yang diangkat sebagai hakim, ya, sebagai pihak yang memutuskan dua perkara tersebut, dua kabilah tersebut, ya, ini memutuskan bahwa untuk membunuh 4 orang dari kabilah, ya, bi arba'atin qutilu minal qabilatil ukhra, ya, sebagai balasan dikarenakan kabilah yang satunya tadi terbunuh 4 orang. Jadi pihak yang, ya, satu kabilah itu ada 4 orang terbunuh, ya, terbunuh di situ, ya. Dan jadi hakim memutuskan, ya, sebagai balasan dari 4 yang terbunuh di sini, 4 orang yang terbunuh, untuk dibunuh pula 4 orang dari kabilah ini, ya, sebagai balasan,
sebagai kisos, ya, sebagai kisos, ya. Dan kisos dalam Islam itu disyariatkan, disepakati oleh para ulama untuk menegakkan kisos bagi orang yang membunuh muslim, ya, dalam keadaan sengaja karena permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisas." Itu di Al-Baqarah di surat di ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas. Ya, qisas. Kalau ada yang membunuh, ya, maka dia dibunuh. Maka dia dibunuh pula. Tapi ini tentunya penguasa, bukan pribadi-pribadi. Jadi yang menegakkan qisas ini adalah penguasa, adalah para penguasa, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama, disepakati bahwa qisas itu wajib ditegakkan. Kemudian yang menegakkan itu adalah para penguasa, bukan individu-individu, bukan pribadi-pribadi, ya, bukan pribadi-pribadi, ya. Itu merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi di sini, ya, hakim tadi memutuskan untuk, ya, membunuh 4 orang dikarenakan para kabilah lain tadi telah dibunuh 4 orang. Faqala Syekh Babu Ibnu Ahmad. Maka seorang alim lain, ya, Syekh Bab, namanya Bab Ibnu Ahmad, ya, mithlu hadza la qisasa fih. Pada perkara ini, ya, ini tidak ada qisas dikarenakan ini, ya, terjadi pembunuhan, ya, dalam keadaan kacau, dalam keadaan, ya, tidak diketahui siapa yang membunuh. Dikarenakan terjadi fitnah antara 2 kabilah, maka tidak diketahui siapa yang membunuh, ya, siapa yang membunuh, ya. Sehingga Syekh Babu Ibnu Ahmad ini mengatakan mislu hadza, yakni dalam perkara kekacauan seperti ini, ya, fitnah, ya, maka ini tidak ada qisas di dalamnya, tidak ada qisas, ya. Dan ini, ya, apa disebutkan oleh Syekh Babu Ibnu Ahmad di sini, ini merupakan perkara yang benar, ya. Di saat terjadi fitnah antara 2 suku misalnya, antara 2 kabilah, ya, maka di situ tidak ada qisas karena tidak diketahui siapa yang membunuh, ya, tidak diketahui siapa yang membunuh. Kalau tadi misalnya ditetapkan untuk dibunuh 4 orang dari kabilah ini, ya, tentunya kezaliman, dikarenakan kita tidak mengetahui siapa yang telah membunuh 4 orang dari kabilah sini. Maka ini tidak ada qisasnya, tidak ada qisasnya di dalam Islam. Maka dari sini juga diambil manfaat bahwa di saat seseorang itu mengembalikan perkaranya kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, maka itu akan mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan manfaat, ya. Kalau tadi langsung dibunuh 4 orang, maka terjadilah atau pelanggaran terhadap hukum Islam. Karena kalau dibunuh dalam keadaan, ya, kita tidak mengetahui siapa yang membunuh mereka ini, maka terjadilah, ya, kezaliman kepada 4 orang yang, ya, yang akan dibunuh, padahal tidak diketahui bahwa mereka ini yang telah membunuh 4 orang dari kabilah yang lain. Faqala al-qadhi, maka qadhi yang mereka tadi angkat, ya, sebagai, ya,
orang yang memutuskan perkara mereka, inna hada la yujadu fi kitab. Ya, apa yang engkau katakan ini bahwa tidak ada kisos. Ini tidak didapatkan dalam kitab. Ya, tidak ada penjelasan dari para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya, ini persangkaan dari qadi tersebut, dari hakim tersebut. Faqal, maka Syekh Babu Ibnu Ahmad mengatakan, bal lam yakhlu minhu kitab. Ya, bahkan ya perkara ini ya, bahwa kalau terjadi fitnah, ya, pembunuhan di saat terjadi fitnah, ya, itu setiap kitab disebutkan tentang hal itu. Ya, setiap kitab ada menyebutkan bahwa hal ini tidak ada kisas. Ya, yang beliau maksud ini ya kitab-kitab ya, atau banyak dari kitab menyebutkan hal tersebut. Ya, menyebutkan akan hal tersebut bahwa pembunuhan di zaman fitnah yang tidak diketahui yang membunuh, maka itu tidak ada kisas. Ya. Faqala qadi hadal qamus, maka qadi hakim tadi mengatakan, ya, ini qamus ini kamus ya berkaitan dengan bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Ini seperti kamus mengetahui dalam kitab ini menjelaskan makna-makna dari kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab. Ya, sebenarnya di sini qadi ini atau kitab ini tidak membahas tentang qisas, tentang fikih. Dikarenakan qisas itu dibahas di fikih, ya. Tapi dikarenakan tadi Syekh Babu Ibnu Ahmad mengatakan setiap kitab itu mesti menyebutkan ini bahwa pembunuhan di zaman fitnah itu tidak dikisasnya dan itu disebutnya pada setiap kitab, maka qadi menyatakan ini kitab qamus. Lihat adakah di dalamnya, ya. Yani anahu yadkhulu fi umumi kitab. Ya, dikarenakan perkataannya tadi Syekh Babu Ibnu Ahmad bahwa setiap kitab itu menyebutkan perkara itu, maka ambil kitab ini. Ya, kitab kamus ini, ambil. Cek di dalamnya apakah ada ya apa yang kau sebutkan tadi. Fatanawala sahibu at-tarjumah. Sahibu tarjumah di sini yang diinginkan adalah Syekh Babu Ibnu Ahmad. Maka Syekh Babu Ibnu Ahmad melihat, ya, mengambil kitab tersebut, kamus tersebut, mengambilnya. Wa awwalu ma waqa'a nadharihi alaih, maka pandangan pertama, ya, yang dia lihat, dia buka begini, dia buka kitab itu, ya, di dalamnya dia dapatkan al-haisyatu al-fitnah. Al-haisyatu al-fitnah wa ummu Hubain wa laysa fil haisyati qawad. Bahwa al-haisyah itu merupakan fitnah. Ya, fitnah wa ummu Hubain. Ummu Hubain itu ini ungkapan, ya, di saat terjadi fitnah yang besar, fitnah yang dahsyat. Ya, Ummu Hubain itu asalnya seekor hewan kecil mirip dengan bunglon, ya. Perutnya besar. Kemudian kalau dia berjalan itu menundukkan kepalanya, dia naikkan karena perutnya besar. Ya, terkadang jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Itu namanya
Hubain. Itu asalnya seperti itu. Ya, hewan kecil. Ya. Tapi setelah itu para orang-orang Arab mengatakan, ya, menyebutkan Hubain itu sebagai ungkapan, ya, terjadinya fitnah. Di mana tadi tidak kita ketahui, kadang jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Begitu pula fitnah. Tidak diketahui arahnya, keadaannya. Ya, maka mereka mengatakan Hubain. Jadi kalau kita mendapatkan Hubain, maknanya itu adalah fitnah yang besar, fitnah yang dahsyat. Walaysa fil haisyati qawad. Dan di saat fitnah terjadinya perselisihan, ya, peperangan antara dua pihak, dua suku, itu tidak ada kisos di dalamnya. Tidak ada kisos di dalamnya. Itu ada dalam kamus tadi. Itu ada dalam kamus tadi. Ai fil qatili fil fitnati la yudra qatiluh. Yaitu di saat terjadinya pembunuhan di dalam fitnah, ya, terjadi fitnah, keributan, perdebatan dan lain sebagainya, tidak diketahui pembunuhnya. Maka di situ, ya, tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Fata'ajjaba an-nasu min misli hada al-ihtidar fi dzalika al-mawqif al-haraj. Ya, maka manusia kagum dengan, ya, kemudahan dari Syekh Bab Ibnu Ahmad tadi untuk mendatangkan dalil, bukti, ya, di dalam kitab tersebut, ya, dalam perkara yang sangat berat, yang berbahaya tersebut, sehingga terjadilah ketenangan, terjadilah perdamaian antara dua kabilah dengan keilmuan Syekh Babu Ibnu Ahmad. Ya, terjadi ketenangan, kedamaian, persahabatan antara dua kabilah tersebut dikarenakan ilmu yang disampaikan oleh Syekh Bab Ibnu Ahmad. Ya, maka kesimpulannya, ya, dari apa yang kita baca, ya, hendaknya kita itu untuk menjauhi perkara-perkara, ya, yang bisa merusak adab kita, menjauhi perkara keributan, ya, keributan, perdebatan, ya, perselisihan. Jangan kita ikut-ikutan, apalagi misalnya unjuk rasa. Ya, tentunya ini tidak disyariatkan di dalam Islam. Unjuk rasa tidak disyariatkan di dalam Islam, sehingga bagi kita untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Nah, itu yang kita baca pada dalam kitab ini. Ini kita sebutkan satu kisah yang menunjukkan, ya, kesabaran orang-orang soleh, ya, sebelum
Islam. Ya, tentunya kita dapatkan juga di umat Islam. Ya, nah, ini kisah seorang perempuan, seorang wanita, ya, disebutkan dalam kitab Karamatu al-Auliya, Karamah al-Auliya. Ini kisahnya seorang tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun. Ini dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ya, diangkat ke langit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat harum. Ya, bau yang sangat harum. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, ya, bau apa ini? Ya, begitu harum. Ya, begitu harum baunya. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ini merupakan bau, ya, dari tukang sisirnya, ya, tukang sisir yang anak wanitanya Fir'aun. Anak wanitanya Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa sebabnya sehingga mereka mendapatkan, ya, keutamaan ini? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, di saat wanita ini sedang, ya, menyisir, ya, sisir kepalanya, rambutnya anaknya Fir'aun, ya, anaknya Fir'aun, maka tiba-tiba sisirnya jatuh. Tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Faqalat, maka wanita itu mengatakan Bismillah, ya, mengatakan Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, maka anaknya Fir'aun itu mengatakan, Abi, bapak saya. Yang engkau inginkan adalah bapak saya, yaitu Fir'aun? Qalat la, bukan. Yang saya inginkan bukan Fir'aun. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Akan tetapi Rabb saya, Tuhan saya, dan Tuhannya Fir'aun, bapak kamu, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ukhbiruhu bidzalik. Maka anaknya Fir'aun mengatakan, saya akan sampaikan kepada Fir'aun. Akan saya sampaikan perkataanmu. Engkau mengatakan bahwa Rabb kamu dan Rabbnya Fir'aun, bapak saya, itu Allah Subhanahu wa taala. Saya akan laporkan kamu. Qalat na'am. Iya, silakan lapor. Fa akhbarathu fada'aha. Maka anak ini, anaknya Fir'aun, melaporkan kepada Fir'aun tentang perkataan wanita tersebut. Ya, maka Fir'aun memanggil wanita itu, memanggil tukang sisir itu. Ya, lalu dia mengatakan, ya fulana, wa inna laki rabban ghairi. Wahai wanita, apakah engkau, ya, mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan selain saya? Dikarenakan Fir'aun, sebagaimana kita telah mengetahuinya, bahwa dia mengaku apa? Sebagai Tuhan. Ya, mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi dia tanya ini ke wanita, apakah engkau mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan selain dari saya, selain dari Fir'aun? Faqalat na'am. Iya. Rabbi wa rabbuka Allah. Sesungguhnya Rabb saya dan Rabb engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang wanita, ya, menunjukkan keteguhan, kesabaran dari wanita ini. Ya, tapi sangat disayangkan,
ya, bagi sebagian dari kita itu tidak bersabar di dalam cobaan. Ya, sebagian kalau misalnya keluar dari pondok, ya, itu menyamar supaya tidak diketahui dia itu sebagai penuntut ilmu. Nah, itu sangat disayangkan. Ya, menyamar pakai peci panjang lah, ya, pakai kaos, pakai celana, jelas ya, menyamar seperti orang yang bukan penuntut ilmu. Ya, walaupun misalnya kalau dia ya tidak isbal, maka itu sebenarnya tidak melanggar dalil. Hanya saja tentunya ini merupakan yakni adab yang kurang bagus, dikarenakan seorang penuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu, hendaknya nampak pada dirinya ya asar bekas dari ilmu. Bekas dari ilmu. Maka di sini ya wanita ini begitu sabar. Ya, berani mengucapkan hal ini kepada Fir'aun. Ya, maka Fir'aun fa'amara bi baqaratin min nuhasin fahmiyat. Maka dia memerintahkan pengawalnya, tentaranya untuk mengambil patung bakor, patung sapi. Ya, di mana patung sapi itu dari tembaga. Tembaga lalu dipanaskan seperti kuali, diisi air, dipanaskan, ya, dipanaskan untuk mengisa bagar siapa yang melanggar perkataan dari Fir'aun. Ya. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa uladuha fiha. Maka Fir'aun memerintahkan untuk membuang, untuk melemparkan wanita tadi, tukang sisir tadi, ya, untuk dilemparkan ke dalam air tadi, ya, yang sudah dipanaskan, dipanaskan, ya. Cobaan yang sangat luar biasa. Makanya kita berusaha istiqomah. Untuk kita lihat wanita ini, perempuan, tapi bersabar, ya, bersabar. Hanya mengatakan Rabbi Allah, bahwa Rabb saya itu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Maka kita bersabar, kita nampakkan ilmu, asar ilmu pada diri kita masing-masing. Nah, qalat lahu inali ilaika haja. Maka wanita ini sebelum dilempar dalam air panas tadi, ya, maka dia mengatakan, sesungguhnya saya mempunyai hajat, ada butuh kepada engkau, kepada Fir'aun. Maka dia berkata, wa ma hajatuk, apa kebutuhan yang kau inginkan? Qalat uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Saya ingin setelah saya mati, setelah saya hancur dalam air ini, ya, engkau mengumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anak saya pada satu tempat, ya, pada satu kain, ya. Wa tadfinana, lalu engkau menguburkan kami pada satu tempat. Qala dzalika laki alaina min haq. Ya, maka Firaun mengatakan, iya, itu merupakan hak engkau atas kami. Artinya saya akan lakukan itu. Fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha wahidan. Ya, maka Firaun memerintahkan untuk melemparkan anaknya satu persatu, dilemparkan dalam api tersebut, dalam air tersebut, air yang sudah panas sekali, ya, yang sudah membara, dilempar dalam keadaan wanita itu melihat, menyaksikan anak-anaknya dilemparkan ke dalam air tersebut, ya. Tentunya ini, ya, merupakan kesabaran atau bentuk kesabaran dari wanita yang salihah tersebut. Ya, ila an intaha dzalika ila sabiyin laha murda. Ya, sampai dapat
sampai pada giliran anaknya yang masih menyusu. Anaknya masih kecil, masih menyusu. Ya. Mau dilempar juga itu, padahal masih digendong, masih menyusu, ya. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Maka ibu ini ragu, saya masuk ke ini dikarenakan ada anak saya, kasihan anak saya masih kecil, ya. Maka dia ragu, ya, mau masuk atau tidak, ya. Maka anak yang masih menyusu ini diberikan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung bisa berkata, bisa berbicara padahal masih menyusu. Ya, maka dia mengatakan, "Ya umma, iqtahami." Ya, iqtahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah faqatahamat. Ya, wahai ibu, terjunlah ke dalam air itu. Ya, ke dalam air yang membara, yang sangat panas, dikarenakan azab dunia ahwan, lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Maka dia, wanita itu dilemparkan ke dalam tempat tersebut, ya. Ini menunjukkan kesabaran wanita ini, dan hendaknya kita jadikan kaidah pada perkataannya, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Kita berusaha untuk istiqamah. Untuk istiqamah bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kesengsaraan kita, ya, cobaan yang kita dapatkan, kita tetap berusaha untuk sabar di atas Islam, untuk sabar di atas sunnah, untuk sabar di atas kebenaran, di atas siratal mustaqim, dikarenakan kita mengingat inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Azab dunia itu lebih ringan, lebih mudah dibandingkan azab akhirat. Ya, dikarenakan sebesar apapun azab yang kita dapatkan di dunia ini, kalau kita biiznillah dimasukkan ke dalam surga, maka kita akan lupa semua azab yang kita dapatkan di dunia ini. Walaupun kita misalnya tidak dapat makanan kecuali daunan, ya, daun, maka itu yang kita gunakan, kita makan. Jangan sampai kita keluar dari Islam atau melenceng dari, ya, jalan yang lurus. Ya, kita sengsara, kita berusaha. Kalau kita dapat, biarkan kita makan daun. Ya, dikarenakan azab dunia ini lebih mudah, lebih ringan, ya, dibandingkan dengan azab akhirah yang terus menerus. Ya, dikarenakan tadi bahwa jika seorang muslim meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan sehingga dia lupa akan azab dunia, siksaan dunia, ya, kesengsaraan di dunia. Sebaliknya orang-orang kafir, walaupun mereka menjadi penguasa di dunia ini, memiliki kendaraan yang paling mewah, ya, pesawat yang paling mewah, ya, dan lain sebagainya, kalau mereka sudah dicelupkan dalam neraka, walaupun satu kali saja, mereka akan lupa dengan kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pemahaman, memberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam, di atas sunnah, dan hendaknya bagi kita untuk menyampaikan, menasihati keluarga kita, kaum muslimin, sesuai dengan kemampuan kita, agar mereka tetap istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surganya, dan setiap orang yang mengambil manfaat dari pelajaran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.